Ya, Prabowo Subianto dan Surya Paloh tampak akrab usai menggelar pertemuan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Keduanya mengaku bahwa pertemanan mereka yang sudah puluhan tahun membuat ikatan batin keduanya semakin lengket. Sebagaimana kita ketahui pemirsa, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh adalah motor penggerak bagi Anies Baswedan sebagai capres. Ya, sementara Prabowo Subianto juga diperkirakan akan maju di Pilpres 2024. Akankah usia pertemuan ini ada koalisi besar antara partai pendukung Anies dan Prabowo Subianto? Nah, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, pakar politik Burhanuddin Muhtadi, dan juga nanti akan bergabung Wakil Ketua Umum DPP Gerindra yang juga juru bicara pemenangan pemilu Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Terlebih dahulu saya menyapa Bang Willy dan juga Pak Burhanuddin. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Bung Sofyan, Agatha. Oke, saya ke Bang Burhanuddin dulu. Surya Paloh sebagai motor penggerak capres Anies Baswedan ini bergerilya politik ke sejumlah parpol, salah satunya ke Prabowo. Apa target yang dikejar daripada pertemuan ini? Pak Burhanuddin, silakan. Tentu yang tahu targetnya secara pasti ya Bung Surya Paloh sendiri. Ya. Tetapi kalau saya baca dari apa yang disampaikan oleh kedua belah beliau, itu tampak yang paling utama adalah membangun ikatan pertemanan, bahwa kontestasi elektoral itu tidak dimaknai sebagai satu interaksi yang saling mematikan, bukan zero sum game. Jadi kira-kira dari kedua tokoh ini ingin memberikan pesan kepada publik bahwa pemilu itu setiap pihak harus dianggap sebagai lawan, tidak dianggap sebagai musuh yang harus dibinasakan. Itu dulu tuh. Jadi makanya muncul statement dari Pak Prabowo, muncul juga statement dari Bung Surya Paloh bahwa keputusan dari masing-masing partai harus dihormati. Bagian dari kemandirian dan sekaligus otoritas dari masing-masing pihak untuk memunculkan siapa capres yang diusung oleh baik Nasdem atau Pak Prabowo. Tetapi tentu ada target jangka panjang juga selain pertemuan yang bicara banyak hal mengenai sesuatu yang manis ya, sweet talk gitu ya. Targetnya adalah mungkin kedua tokoh juga memprediksi tidak ada calon yang bisa menang satu putaran. Jadi kalau kita lihat data survei, itu dari 3 nama teratas, baik itu Ganjar, Anies maupun Pak Prabowo, itu tidak ada yang bisa mendapatkan magic number 50% plus 1. Dan karenanya putaran kedua menjadi suatu keniscayaan. Nah, dengan ada pembicaraan lebih awal, itu mungkin ada harapan di putaran kedua itu baik kubu Anies maupun kubu Pak Prabowo bisa menjalin koalisi. Tetapi masalahnya kan bukan persoalan semata-mata dari kedua tokoh Nasdem maupun Gerindra ini ya, tetapi juga ada hal lain yang lebih besar yang membuat putaran kedua itu tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan baik antara Bung Surya sama Pak Prabowo, tetapi ada hal lain yang lebih besar, yaitu antara kubu keberlanjutan versus kubu perubahan. Baik. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi peta di 2024 terutama putaran kedua, bukan semata-mata urusan personal, tapi urusan yang lebih besar. Urusan yang lebih besar. Kita langsung mungkin tanyakan kepada Mas Budi Satrio Jiwandono yang sudah bergabung bersama kita. Mas Budi, sebenarnya bagaimana kemudian Partai Gerindra ini merespon kunjungan langsung dari Nasdem? Ya, selamat sore. Mbak, maaf ada sedikit gangguan teknis. Ya. Tapi terima kasih sudah bisa terhubung. Selamat sore semua, Mas Burhan, Mas Budi. Tentu Pak Prabowo dan Partai Gerindra sangat menghargai ya kunjungan dari Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem dan teman-teman dari Partai Nasdem yang hari ini membalas safari kebangsaan yang beberapa waktu lalu Partai Gerindra juga diterima oleh Pak Surya Paloh dan teman-teman Nasdem di markas Nasdem di Gondangdia. Jadi kami merasa ini adalah hal dan contoh yang sangat baik di dalam perpolitikan Indonesia, apalagi kita menghadapi pemilu 2024, kita memberi contoh, memberi teladan pemimpin-pemimpin politik bangsa ini menghadapi situasi-situasi, kita saling berkomunikasi, saling
menghargai satu sama lain, dan tadi terbukti bahwa pertemuan kedua tokoh ini berlangsung dengan sangat cair, sangat terbuka, sangat baik, dan saya rasa banyak sekali hal-hal yang tadi telah dibicarakan dan menjadi kesepakatan oleh kedua tokoh dan kedua partai politik dalam menyikapi pemilu 2024. Di antaranya Partai Gerindra, Pak Prabowo sangat menghargai keputusan politik, arah politik dari Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Kami memandang bahwa kontestasi, rivalitas dalam politik itu hal yang wajar, hal yang baik, dan tentu kami ingin mengedepankan bahwa kompetisi ini akan diwarnai oleh gagasan, oleh ide yang konstruktif untuk kepentingan bangsa dan negara dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kami sepakat untuk terus mengadakan komunikasi lebih lanjut yang lebih intens ke depan, tapi pada intinya kami saling menghargai keputusan politik, arah garis kebijakan partai masing-masing partai politik. Iya, Mas Budi, ini yakin tidak ada visi yang ke depan atau mungkinkah nanti akan terjadi koalisi yang besar begitu, Mas Budi? Atau yakin ini akan head to head begitu ya, Budi? Ya, kami merasa bahwa Partai Nasdem telah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Begitu juga dengan Partai Gerindra telah mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024. Dan kalau kita asumsi bahwa hal ini akan tetap sama sampai pendaftaran nanti, ya kita akan siap menghadapi rivalitas ini. Dan tentu kita tidak menutup kemungkinan ataupun tidak akan menutup komunikasi yang tadi sudah disepakati bersama. Dan kita lihat perkembangannya sampai pendaftaran di bulan September 2024. Mas, tadi kan Mas sempat mengatakan ya bahwa kedepannya akan ada komunikasi yang lebih intens. Jadi konkretnya ini seperti apa, Mas? Apakah mungkin ada kerjasama lanjutan atau mungkin peluang-peluang lainnya yang terbuka antara Nasdem dan juga Gerindra? Ya, saya rasa sesuai tadi yang sudah kita bicarakan ya, kita benar-benar menghormati keputusan politik dari kedua partai ini. Dan tadi Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo di saat setelah makan siang, ngopi bareng, dan saling bercerita kepada kami semua bahwa persahabatan mereka ini sudah terjalin puluhan tahun. Keakraban mereka ini akan menjadi modal dasar ya bagi kedua kekuatan politik ini untuk ke depan, ya apapun itu. Saya rasa kalaupun nanti kita akan berkompetisi, tapi ujungnya seperti teladan yang telah Pak Prabowo tunjukkan berulang kali, bahwa ujungnya adalah persatuan Indonesia. Ini adalah hal yang sangat vital, sangat fundamental bagi keberlangsungan dan bagi pembangunan bangsa. Kita boleh berbeda gagasan, beradu pikiran, dan nanti berkompetisi dalam memberikan opsi terbaik bagi rakyat dalam hal siapa yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Tapi di ujungnya setelah pemilu berakhir, kompetisi itu selesai, kita rujuk, ya kita ke depan memikirkan apa yang bisa kita sama-sama sumbangkan bagi rakyat, bagi bangsa dan negara. Oke, Mas Budi, saya ke Mas Willy Aditya. Mas Willy, selamat sore, sudah bergabung dengan kami? Oke, baik, mendengarkan suara saya, Mas Willy? Ya, jelas. Oke, Mas Willy. Ini hasil dari pertemuan tadi apa sih, Mas Willy? Kalau dari Partai Nasdem sendiri? Ya, hasilnya tentu silaturahmi ini kan mempererat hubungan kita satu dan lainnya ya. Ya. Dan kedua tentu apapun yang dibahas tadi memberikan sebuah posisi kepada publik bahwasanya perbedaan itu bukan berarti permusuhan, tapi perbedaan harus dengan sebuah posisi yang kemudian saling memberikan
keteladanan satu dan lainnya, bagaimana kehadiran Pak Surya ke Hambalang itu adalah kunjungan balasan dari kehadiran Pak Prabowo ke Nasdem Tower beberapa waktu yang lalu. Dan ini membicarakan banyak hal tadi ya, termasuk tentang bagaimana tentang negara bangsa, tentang bagaimana perbedaan di dalam Pilpres harus kita lalui tidak dengan suasana yang saling tegang ya, tapi harus dengan suasana yang riang gembira. Ini suatu hal yang selalu positif ya. Bagaimana kerjasama kita bisa lakukan dalam banyak hal, tidak hanya mesti dipaksakan untuk berkoalisi ya, tapi bagaimana bersama-sama bergandengan tangan. Indonesia ini terlalu luas ya, tidak cukup hanya 1-2 partai yang akan mengelolanya. Tentu itu menjadi catatan penting bagi kita bersama. Gitu. Bang Willy, ini kan berarti pertemuan ini silaturahmi, temu kangen karena sudah bersahabat setelah sekian lama begitu antara Pak Prabowo dan juga Pak Surya Paloh. Kemudian seperti apa langkah selanjutnya? Karena tentunya publik ingin tahu apakah kesepakatannya artinya siap untuk bersaing secara positif atau mungkin ada terbuka koalisi. Sebenarnya seperti apa ini Bang Willy? Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi kami kembali.